Resiko jadi orang yang terkenal dan banyak uang, pasti banyak orang yang ngincar. Baru-baru ini Lesti Kejora dilaporkan ke polisian gara-gara ia mengcover sebuah lagu dan musisinya ini dari lagu ini tidak suka. Gak suka karena apa gak tahu, intinya dia itu melaporkan Lesti Kejora karena telah mengcover lagunya. Tapi yang menjadi pertanyaan banyak netizen ini, kenapa hanya Lesti yang dilaporkan? Padahal yang mengcover lagunya itu bukan Lesti aja. Coba cek di YouTube, coba cek di platform yang lainnya, banyak yang mengcover lagu beliau. Tetapi kenapa hanya Lesti yang dilaporkan? Ayo. Ini kabarnya yang bakalan dilaporkan gak cuma Lesti, tapi penyanyi dangdut lainnya yang sudah menyanyikan lagu itu juga bakal dilakukan hal yang sama. Jadi buat teman-teman penyanyi dangdut nih khususnya, sama seperti aku juga sebagai penyanyi merasa gak terima nih kalau kayak gini nih. Jadi kayak yang udah teman-teman itu video-video kalian yang masih ada menyanyikan lagu ranting-ranting busuk itu ya, kalian hapus aja, kalian take down aja, nggak usah ditayang-tayangkan lagi, nggak usah dinyanyikan lagi lagu itu, biar busuk lagunya, nggak usah didengar-dengarkan lagi ya. Daripada bikin repot, bikin susah kita, nanti nyanyi dikit disomasi, nyanyi dikit dilaporkan. Aduh, pusing. Lagu yang tadinya dibuat untuk happy, sekarang dibuat untuk pidana. Serem banget, nyanyiin dikit disomasi. Jadi buat pencipta lagu, kalau memang gak rela lagunya dinyanyikan orang lain, besok dikasih tulisan, gak ada yang boleh menyanyikan kecuali penyanyinya gitu. Jadi kalian nyanyikan sendiri, kalian dengarkan sendiri, kalian kemas dalam peti mati gitu. Biar nggak digunakan orang lain, nggak didengarkan orang lain lagunya. Nanti orang lain mendengarkan, hafal, terus saudara kita hajatan, pakai musik dangdutan, terus tiba-tiba kita pengen nyanyi lagu itu karena kita hafal gitu kan. Terus tiba-tiba ada orang ngevideoin, nggak sengaja tuh, viral video kita, dipanggil, kita dilaporkan polisi. Ngeri nggak? Jadi buat teman-teman penyanyi dangdut, jangan sampai menyanyikan lagu-lagu dari dia. Lesti Kejora sedang diguncang prahara guys. Duh, kasihan loh dia. Ada-ada saja ya orang mau mensomasi karena dia membawakan lagu. Cuma Lesti yang disomasi atau dilaporkan. Ada apa ini? Kasihan ya. Pokoknya tenang aja, saya yakin kamu punya pengacara yang handal. Peraturan di dalam organisasi musik tersebut itu harus jelas dulu seperti apa. Yang hanya menyanyikan dapat berapa persen atau harus bayar berapa persen. Intinya ke sana aja, nggak usah pakai lapor-lapor lah. Udah, kalau memang butuh royalti atau segala macam kan tinggal dibicarakan, nggak usah pakai lapor-lapor lah. Kalau menurut saya sih begitu gitu, karena kan memang ujung-ujungnya duit kan gitu loh. Walaupun memang kita di dalam apapun itu harus saling menghargai, yaitu kalau kita menyanyikan ya harus soan dulu, harus kita izin dulu dan sebagainya. Mungkin ya saya nggak paham nih, karena yang namanya lagu di mana saja terus kita suka dengan lagu itu pasti nyanyi. Saya juga suka nyanyi kok, walaupun suara saya pas-pasan, nanti saya disomasi lagi, aduh. Tapi mungkin ini karena dijadikan single atau cover lagu, saya nggak tahu deh. Maka itu yang dijadikan istilahnya bahan tembak orang gitu, bahwa itu merupakan komersil. Nah, kita nggak tahu nih. Tapi yang jelas ya, ini dulu deh, dirapihkan dulu peraturannya, bagaimana sanksi-sanksinya seperti apa. Janganlah main lapor-laporan. Harusnya ini dulu dong, ditegur dulu secara baik-baik, dibicarakan dulu gitu, jangan main lapor. Kan nggak mungkin juga lah seorang Lesti mangkir gitu, bener gak sih guys? Nah gitu, nih banyak nih Lesti lover nih pasti nih, ya kan gitu. Masalahnya bukan cuma di dunia nyanyi, di dunia pendidikan aja kalau kita main terobos kan juga memang ada sanksinya guys gitu loh. Cuma ya kita kan harus ada peringatan lah gitu, peringatan pertama, peringatan kedua, nah peringatan ketiga kalau tidak diindahkan ya baru melakukan pelaporan gitu loh maksudnya. Bener gak? Setuju gak? Nah, pihak Yoni Dores bantah cari panggung usai laporkan Lesti Kejora. Kuasa hukum Yoni Dores, Ilham Suardi, membantah anggapan netizen yang menyebut kliennya mencari panggung setelah melaporkan penyanyi Lesti Kejora ke polisi. Ilham menegaskan bahwa kliennya adalah pencipta lagu senior yang populer duluan. Kan itu sudah dipopulerkan Iis Dahlia, kata Ilham. Apalagi tudingan cari panggung, dia senior banget. Kalau lagunya populer duluan, kan itu sudah dipopulerkan Iis Dahlia, kata Ilham. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah.
Lesti Kejora dilaporkan polisi gara-gara menyanyikan sebuah lagu. Ini menarik ya, karena ini berseliweran terus di beranda saya. Saya juga sebagai penyanyi panggung, dari panggung ke panggung, yang kebetulan dulu juga pernah ikut audisi di ajang pencarian bakat yang sama yang digelar oleh TV tersebut juga. Tapi saya di sini sedikit gagal fokus dengan pernyataan oleh ibu-ibu baju hijau, ya. Pernyataan yang dikatakan oleh beliau mengklaim bahwasanya yang membesarkan nama Lesti adalah lagu Ranting yang Kering. Yang membuat Lesti menjadi juara adalah lagu Ranting yang Kering. Yang membuat Lesti menjadi artis adalah lagu Ranting yang Kering. Gara-gara lagu Ranting yang Kering tersebut, Lesti bisa jadi juara. Saya masih kurang sepakat dengan pernyataan tersebut, ya. Dulu banyak peserta lain mungkin yang menyanyikan lagu Ranting yang Kering tidak jadi juara. Contohnya seperti saya sendiri. Ini pengalaman saya sendiri. Saya pernah menyanyikan lagu Ranting yang Kering. Jangankan juara, masuk beberapa besar aja tidak. Karena apa? Karena suara saya bisa dibilang tidak bagus. Berarti poinnya di sini yang membuat Lesti menjadi juara adalah suaranya Lesti. Menyanyikan lagu apapun bagus, bukan karena lagunya. Gitu. Jadi tidak menyanyikan lagu Ranting yang Kering pun, Lesti menyanyikan lagu yang lain pun tetap bagus gitu loh. Enggak bagusnya menyanyikan lagu itu doang, enggak. Jadi kayak saya kurang setuju kalau beliau mengatakan bahwasanya yang membesarkan nama Lesti adalah lagu yang Ranting yang Kering. Justru setahu saya yang membesarkan nama Lesti adalah lagu Kejora. Ya, makanya namanya Lesti Kejora, bukan Lesti Ranting yang Kering. Setahu saya, ya mohon maaf kalau memang ada kesalahan, mohon dikritik ya. Di sisi lain, Ilham menjelaskan bahwa Yoni Dores hanya ingin meminta klarifikasi kepada Lesti Kejora terkait lagu ciptaannya yang dinyanyikan tanpa izin. Terkait laporan tersebut, karena tidak adanya respon balik dari Lesti, sebenarnya klien saya tuh awalnya cuma ingin tahu informasi apakah benar bernyanyi yang di channel YouTube itu adalah saudari Lesti, siapa yang menyuruhnya. Dan kenapa nama penciptanya nggak ditulis, itu doang awalnya, tutur Ilham. Jadi nggak ada tuntutan macam-macam tambahnya. Jadi bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. TV nyanyi di mana-mana, padahal bukan itu masalahnya. Saya hanya ingin menanyakan. Mohon maaf Bang Yoni Dores, saya Stik. Jadi jangan berbelit lah. Apalagi abang musisi sudah senior ya. Dan terkait masyarakat awam juga sudah memahami tujuannya kemana. Dan apalagi ada perkataan yang si mbak di belakang abang. Jadi kalau memang benar abang mau menanyakan secara baik-baik, jangan lewat polisi dong, menuntut. Jadi masyarakat awam juga tahu. Dengan cara menuntut, mau minta damai, akhirnya bla 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 bla, pelicin lah gitu. Jadi jangan berbelit bang, jangan memandang lemah kepada seseorang gitu ya. Dan saya katakan, saya sebagai warga Cianjur cinta kepada para musisi, apalagi kepada Dede Lesti, kebanggaan khususnya Cianjur dan mungkin umumnya warga Indonesia ya. Jadi jangan berbelit bang gitu. Jadi ketika ada pepatah mengatakan lisan atau lidah tidak bertulang gitu ya. Jadi jangan sampai senjata makan tuan gitu kan. Dan warga semua netizen muak dengan perkataan Simba itu, dengan gara lagu ini gak mungkin jadi juara gitu kan. Jadi pertanyaannya, kalau ini terjadi, ini harus jadi contoh ya. Kalau ini terjadi, semua artis bingung bang, karena artis itu kadang diundang hajatan. Yang terakhir, dalam kesempatan itu Ilham juga membantah adanya tuntutan nominal dari pihak Yoni terhadap Lesti Kejora. Nggak ada tuntutan nilai, boleh dilihat dari statement haram buat dia. Atau Yoni Dores dia masih bisa nyari duit, kan itu bahasanya, ujar Ilham. Adapun Yoni Dores resmi melaporkan Lesti Kejora atas dugaan pelanggaran hak cipta yang diwakili oleh kuasa hukumnya Ilham Suardi sebagai pelapor.
Lesti dituding telah melakukan cover dan mengunggah lagu-lagu ciptaan Yoni Dores ke berbagai platform media sosial. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit. Sampai jumpa.